Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Lasmedi Afwan. Di video kali ini kita akan membahas materi basis data. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini atau pada presentasi kali ini yaitu mengenai definisi dari basis data, prinsip-prinsip yang ada pada basis data, contoh basis data dalam kehidupan nyata, operasi yang bisa kita lakukan terhadap basis data, kemudian keuntungan dari basis data. Apa itu basis data? Jadi, saya percaya rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar istilah basis data. Misal, ketika kita melihat daftar DPT atau daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 kemarin, ada basis data atau data dari pemilih yang bisa diakses secara langsung melalui website kpu.go.id atau rekan-rekan sekalian bisa melihat di kantor kelurahan. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh dari basis data. Ketika kita memasukkan nomor induk kependudukannya kita atau NIK-nya kita bisa mengecek apakah datanya kita itu tersimpan di dalam basis data atau tidak. Nah, dari contoh ini lantas apa itu basis data? Jadi, kita bisa mendefinisikan basis data sebagai himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar nantinya kita dapat memanfaatkan kembali dengan mudah dan cepat. Jadi kalau contohnya tadi seperti DPT, ketika kita membutuhkan data, misalnya data pemilih tetap untuk daerah Jawa Tengah, itu akan sangat mudah untuk ditampilkan. Atau untuk wilayah DKI Jakarta, itu akan sangat mudah. Jadi basis data ini sebenarnya bisa kita analogikan sebagai sebuah lemari, di mana di dalam lemari tersebut terdapat buku-buku. Jadi kita letakkan buku A, B, C, D dan seterusnya kita letakkan sedemikian rupa dengan harapan nanti ketika kita membutuhkan itu akan sangat mudah untuk kita mencari kembali. Nah, inilah gambaran dari basis data. Atau ada yang mendefinisikan basis data sebagai kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau tidak ada redundansi data di dalamnya yang perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi sekarang hampir setiap aktivitas manusia atau aktivitas kita membutuhkan basis data. Mulai dari misalnya menyimpan data kontak, ya yang sederhana misalnya di handphonenya kita menyimpan nama dan nomor HP rekan-rekannya kita, kemudian suatu saat kita butuhkan dengan mudah kita tampilkan kembali. Jadi diorganisasi sedemikian rupa. Jadi kumpulan dari data-data. Jadi misalnya ada data teman atau data kategorinya atau misalnya kalau dalam konteksnya buku di sana ada data bukunya, judulnya, pengarangnya siapa, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbit dan lain sebagainya. Jadi informasi dari buku itu bisa kita simpan. Ini definisi dari basis data. Nah, secara teknis, basis data ini juga bisa kita definisikan sebagai kumpulan tabel yang saling berhubungan atau berelasi antar satu dengan yang lain. Kemudian disimpan dan diorganisir sehingga mempermudah dalam proses retrieve atau menampilkan data kembali. Jadi teknisnya adalah kumpulan tabel-tabel. Jadi misalnya kalau kita berbicara tabel atau basis data pada kasus di akademik atau di sebuah universitas, maka di sana ada tabel yang namanya tabel mahasiswa, menyimpan informasi tentang mahasiswa, mulai dari NIM-nya, nama, alamat, jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel lagi, tabel apa? Program studi. Ada tabel fakultas, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah. Nah, tabel-tabel ini saling berhubungan.
kita bisa menampilkan informasi, misalnya mahasiswa A, prodinya apa, kemudian dia berada di fakultas apa. Kemudian mahasiswa A mengambil mata kuliah apa, diampu oleh dosen siapa. Jadi kita bisa mendapatkan hubungan antar tabel-tabel tersebut, karena tabelnya memang berelasi. Ini secara teknis definisi dari basis data. Nah, kemudian prinsip yang ada pada basis data. Jadi prinsip utama dalam basis data adalah mengatur data atau arsip. Jadi tadi dianalogikan sebagai buku atau dianalogikan sebagai kumpulan file, kita organisir sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam menampilkan kembali data tersebut. Ya, jadi dari sisi kemudahan, kemudian kecepatan dalam pengambilan data, itu diharapkan dengan menggunakan basis data ini lebih mudah dan lebih cepat. Itu prinsip utama dari basis data. Selain misalnya menghilangkan redundansi, kemudian menjaga konsistensi data, kemudian menjaga transaksi yang dilaksanakan secara konkuren, dan lain sebagainya. Ini yang jelas prinsip utamanya adalah mengatur data agar mudah untuk diperoleh, kemudian mudah untuk diakses, dan meminimalisir waktu dalam pencarian data tersebut. Nah, contohnya, ini beberapa contoh penerapan basis data yang sudah ada di dunia nyata. Misalnya tadi saya sempat menyebutkan ada basis data universitas. Jadi bisa rekan-rekan bayangkan ketika sebuah universitas tidak memiliki basis data dengan jumlah mahasiswa yang sudah ribuan, ya, akan sangat kesulitan bagi universitas tersebut untuk menyimpan informasi dari mahasiswanya. Oke, kalau misalnya mereka menggunakan dalam bentuk tulisan, hard, ya, cetak, ditulis. Kalau misalnya satu mahasiswa aja butuh 10 lembar, bisa bayangkan kalau misalnya ada puluhan ribu mahasiswa atau ratusan ribu mahasiswa. Ini akan mengalami kesulitan bagi universitas tersebut. Maka solusinya adalah dengan menggunakan basis data. Jadi menyimpan data mahasiswanya, dosen, mata kuliah, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian pada perpustakaan. Jadi kalau misalnya perpustakaan pribadi mungkin jumlah bukunya yang kita miliki masih sedikit. Tapi kalau misalnya perpustakaan besar seperti universitas atau misalnya perpustakaan daerah atau perpustakaan pusat yang di dalamnya terdapat banyak buku, kemudian banyak kategori buku, kemudian ada banyak penerbit di sana, ada banyak pengarang. Nah, sehingga untuk memudahkan kita dalam mengelola data tersebut, kita gunakan basis data. Kemudian rumah sakit. Jadi ini contoh basis data yang ada di rumah sakit. Misalnya di sebuah rumah sakit, di sana bisa menyimpan data pasien, namanya, alamatnya, kemudian data dokter, nama dokter, spesialisnya apa, kemudian jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada rekam medis dari pasien, kemudian data obat, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya adalah dengan menggunakan basis data ini mempermudah pekerjaannya kita dalam menyimpan data dan mempercepat dalam proses mengambil kembali atau meretrieve kembali data yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan. Nah, contoh lain ada pada minimarket. Rekan-rekan sekalian mungkin sering berkunjung ke minimarket seperti Indomaret, Alfamart, atau minimarket lainnya. Mereka menggunakan software yang kita sebut sebagai point of sale atau POS. Nah, di dalamnya itu sudah ada basis datanya. Jadi, data barang, kategori barang, harga, kemudian supplier itu tersimpan di dalam basis data. Stok barang dan lain sebagainya juga tersimpan di dalam basis data. Jadi mempermudah nanti, oh barang apa yang sudah habis, maka akan muncul. Oh, ini barang ini harganya berapa, itu akan mempermudah. Bayangkan misalnya sebuah minimarket tidak memiliki basis data. Kemudian karyawannya tidak hafal harganya. Dia harus melihat satu persatu terlebih dahulu di daftar harga. Kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kurang efisien. Maka solusinya adalah dengan menggunakan basis data. Nah, ini contoh penerapan basis data dalam kehidupan nyata saat ini. Ada banyak lagi contoh lain
penggunaan basis data yang mungkin rekan-rekan temukan, yang sederhana saja tadi di handphonenya kita, itu sudah menggunakan basis data atau konsep basis data. Jadi kita menyimpan kontak, kemudian kontaknya kita grupkan berdasarkan misalnya teman, keluarga, kemudian relasi, dan lain sebagainya. Kemudian, operasi apa saja yang bisa kita lakukan pada basis data? Ada banyak operasi yang bisa kita lakukan pada basis data. Jadi, ada beberapa operasi umum pada basis data. Yang pertama adalah kita membuat basis datanya atau semacam wadahnya, tempatnya. Tempat kita menyimpan datanya atau kita ibaratkan sebagai sebuah lemari. Kita buat dulu lemarinya. Itu kita buat basis data. Kita menggunakan perintah create nanti. Kemudian ada drop. Jadi basis data, di dalam basis data ada tabel, ada objek basis data, kita bisa buat, bisa hapus dengan menggunakan perintah drop. Jadi kalau kita sudah buat database, database-nya sudah tidak dipakai lagi, kita bisa hapus dengan menggunakan perintah drop. Tabel juga sama, atau objek yang ada di dalam basis data juga kita bisa hapus dengan menggunakan perintah drop. Kemudian kita bisa buat tabel. Jadi tabel-tabelnya kita, tabel tadi mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, itu kita buat di dalam sebuah basis data. Kemudian ada drop table, kita hapus tabelnya. Kemudian ada insert, jadi kita menambah data atau menambahkan data pada tabelnya kita bisa menggunakan perintah insert. Kemudian ada perintah select atau operasi select. Kita bisa menampilkan data yang sudah tersimpan dengan menggunakan perintah select. Nanti ada banyak. Kita bisa join, inner join, left outer join, dan lain sebagainya. Jadi kita menampilkan data dari beberapa tabel itu dengan menggunakan perintah select atau nanti dikombinasikan dengan join. Kemudian update. Jadi data yang sudah tersimpan itu bisa kita perbaharui atau kita update dengan menggunakan perintah update atau menggunakan operasi update yang ada di basis data. Kemudian perintah delete. Jadi ketika data tersebut tidak dibutuhkan, kita bisa hapus atau delete. Nah, ada beberapa keuntungan. Jadi dengan menggunakan basis data ini mengendalikan yang namanya redundansi data. Jadi pada basis data itu harus mengurangi yang namanya redundansi atau perulangan data, dan data yang berulang bisa jadi tidak konsisten. Misal contohnya, ketika misalnya kita punya tabel mahasiswa, di dalamnya ada data mahasiswa, ada NIM, ada nama. Misal NIM A, namanya Ari. NIM A lagi, namanya Ari, tapi menggunakan huruf kecil semua. Nah, dalam sebuah basis data ini redundansi, tapi tidak konsisten. Nah, ini bisa dijaga dengan menggunakan basis data. Kemudian membatasi akses data yang tidak terotorisasi. Jadi kita bisa memberikan otorisasi pada pengguna, dia bisa mengakses tabel mana saja atau data mana saja yang bisa diakses oleh pengguna tersebut. Kemudian menyediakan penyimpanan yang tepat untuk objek-objek program. Ini bisa dilakukan pada basis data. Kemudian menyediakan struktur penyimpanan, indeks, kemudian constraint, dan lain sebagainya, agar nanti efisiensi dalam pemrosesan query-nya. Nah, itu keuntungan lain, menyediakan layanan backup dan recovery. Jadi kita bisa bayangkan sekarang kita bisa menyimpan datanya, membackup datanya kita. Nah, ternyata suatu saat datanya hilang, kita bisa recovery lagi dengan menggunakan backup yang sudah kita simpan. Jadi backupnya mungkin bisa dilakukan secara periodik, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian menyediakan berbagai antarmuka untuk tingkat pengguna yang berbeda. Jadi setiap pengguna bisa memiliki antarmuka yang berbeda. Misalnya database engineer, dia bisa berinteraksi langsung dengan perintah-perintah SQL yang ada pada basis data. Kemudian untuk end user, mereka berinteraksi dengan basis data melalui interface. Jadi misalnya menggunakan aplikasi. Kemudian keuntungannya menggambarkan relasi yang kompleks di antara data. Jadi kita bisa menggambarkan hubungan antar tabel, ya, tabel A, tabel B, tabel C, hubungannya seperti apa, kita bisa gambarkan dengan menggunakan basis data ini. Nah, kemudian menerapkan kekangan atau constraint integritas pada basis data. Jadi ini penting nanti di dalam basis data. Nanti
kita akan lihat seperti apa constraint kekangan yang diberikan pada basis data. Nah, demikian pengantar singkat mengenai basis data. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tetap saksikan video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.